Di kelompok 2 yang mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Sistem Penjualan Barang ATK pada Tokoku. Dengan saya Jintan Tambah, saya akan memulai dengan bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. ATK atau alat tulis kantor sekarang ini sudah menjadi kebutuhan semua orang, khususnya di kalangan pelajar. Kebutuhan akan alat tulis ini seringkali menjadi kebutuhan yang tidak terduga untuk dibeli. Peranan teknologi informasi sangat dibutuhkan, terutama untuk menunjang kegiatan bisnis. Dengan adanya teknologi informasi yang berdampak pada berbagai macam hal dalam kegiatan seperti memberikan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tidak hanya itu, teknologi informasi sendiri sangat memungkinkan kita untuk memberikan suatu aliran informasi secara tepat dan cepat dan akurat. Tentu ini sangat akan membantu kegiatan perancangan, pengendalian, dan pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan pengembangan bisnis perusahaan. Untuk menyajikan informasi itu semua, maka dibutuhkan sebuah proses yang secara terkomputerisasi yang mampu mengelola seluruh kegiatan perusahaan yang sering dikenal dengan sebutan sistem informasi. Di dalam Tokoku ini sangat membutuhkan sistem informasi yang terkomputerisasi agar memudahkan dalam menginput data dan memudahkan untuk melakukan penjualan barang ATK, karena keputusan konsumen adalah kesuksesan kita. Kualitas layanan yang diterapkan pada Tokoku antara lain ialah cepat dan tepat dalam menanggapi keluhan konsumen, memberikan informasi yang akurat mengenai produk, memberikan keamanan pada konsumen. Selain itu, untuk memberikan layanan dan kenyamanan pada konsumen Tokoku, hal ini mencerminkan jumlah konsumen tetap yang ada di Tokoku. Kepercayaan juga memiliki peranan yang sangat besar dalam menciptakan hubungan sejati dengan konsumen. Hal ini mendasari perlu melakukan penelitian dengan judul Sistem Penjualan Barang ATK pada Tokoku. Dan yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem informasi penjualan dan pembelian alat tulis kantor guna meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dan memberikan kemudahan dalam proses pengolahan data, terutama pada bagian penjualan dan pembelian alat tulis kantor. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui sistem informasi penjualan dan pembelian alat tulis kantor yang sedang berjalan di Tokoku. Yang kedua, memudahkan konsumen yang berlokasi jauh untuk dapat melakukan pembelian alat tulis kantor tanpa harus datang langsung ke toko. Yang ketiga, memberikan fasilitas transaksi yang lebih mudah kepada konsumen. Yang keempat, membantu mempermudah dan mempercepat dalam mendapatkan laporan yang diharapkan dan membuat database yang menyimpan data-data yang dibutuhkan dalam transaksi. Dan yang selanjutnya 1.3, metode penelitian. Metode penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai data-data dengan adanya cara pengumpulan dan mengklasifikasi data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teori yang dipelajari. Yang pertama, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Adapun teknik-teknik pengumpulan data itu diantaranya adalah 1. Wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga studi dokumen. 1.3.2 Metode pengembangan software. Adapun gambaran utama dan langkah-langkah penelitian berdasarkan model waterfall tersebut adalah recruitment, design, implementation, dan testing. 4. Interaction and testing. 5. Operation dan main testing. 1.4 Ruang lingkup. Serangkaian kegiatan penjualan yang berada di Tokoku untuk menangani transaksi penjualan, mempermudah dan mempercepat dalam melakukan laporan yang diharapkan dengan membuat database yang menyimpan data-data yang dibutuhkan dalam transaksi. Perkenalkan, nama saya Lispianti Trisepia. Di sini saya ingin melanjutkan bab 2, landasan teori. Konsep dasar sistem. Pengertian sistem menurut Tata Sutabri. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Berdasarkan definisi di atas, maka sistem adalah kumpulan suatu jaringan yang saling berinteraksi atau terhubung untuk melakukan suatu kegiatan mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Konsep dasar program. Pembuatan makalah ini tidak lepas dari teori yang mendukung kemudahan dalam merancang program aplikasi yang kita harapkan secara maksimal, pendukung dalam setiap pengguna yang menyelesaikan setiap pekerjaan.
Keuntungan lain dari suatu program aplikasi yang mudah digunakan memperkecil kemungkinan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pengguna pada saat menjalankan program aplikasi. Berikut ini merupakan teori pendukung yang memperkuat makalah sistem penjualan barang pada Tokoku. Contoh teori konsep dasar program. Yang pertama, konsep dasar program merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat programmer. Yang kedua, programmer merupakan salah satu bagian penting bagi komputer. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Yang keempat, basis data atau database. Yang kelima, model pengembangan perangkat lunak. Pressman mengungkapkan waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Tahap-tahap pengembangan waterfall adalah: yang pertama, analisis pengumpulan masalah berupa kebutuhan. Yang kedua, requirement specification informasi. Yang ketiga, desain kegiatan ini menentukan arsitektur. Yang keempat, implementation perancangan perangkat lunak. Yang kelima, testing and integration unit program. Yang keenam, operation and maintenance. Peralatan pendukung atau tool system adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan bentuk logika model dari suatu sistem yang menggunakan simbol, lambang, diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Unified Modeling Language atau UML. Menurut Rosa, A.S. dan M. Salahuddin, UML adalah standar bahasa yang digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisa dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Berikut ini adalah penjelasan tentang masing-masing diagram yang termasuk ke dalam bagian UML. Yang pertama, kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian. Yang kedua, objek diagram. Objek diagram menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek. Yang ketiga, komponen diagram. Komponen diagram dibuat untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan di antara kumpulan komponen. Yang keempat, composite struktur diagram. Digunakan untuk menggambar struktur dari bagian yang saling terhubung. Yang kelima, package diagram, menyediakan cara mengumpulkan elemen-elemen yang saling terkait dalam UML. Yang keenam, use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk behavior sistem informasi yang dibuat. Yang ketujuh, activity diagram. Activity diagram menggambarkan aliran kerja aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang ketujuh, state mixing diagram atau state chart diagram, menggambarkan perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin, sistem atau objek. Kesembilan, sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek atau message. Yang ke-10, communication diagram. Communication diagram menggambarkan interaksi antar objek bagian dalam bentuk urutan pengiriman pesan. Yang ke-11, interaction overview. Diagram ini mirip dengan diagram aktivitas yang berfungsi untuk menggambarkan sekumpulan urutan aktivitas. ERD atau Entity Relationship Diagram. Priadi mengemukakan bahwa permodelan basis data dengan menggunakan suatu permodelan basis data yang bernama ERD, potensi-potensi simbolik dalam ERD yang dapat digunakan adalah: persegi panjang menyatakan himpunan entitas, lingkaran atau elips menyatakan atribut, belah ketupat menyatakan himpunan atau relasi, garis sebagai penghubung antara himpunan. Kardinalitas relasi dapat dinyatakan dengan banyak garis cabang. LRS. Menurut Suma, mengemukakan bahwa LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas menentukan kardinalitas jumlah tabel. Memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan presentasi yang selanjutnya. Nama saya Sonia. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu pembahasan. Yang pertama, sejarah perusahaan. Tokoku adalah
perusahaan yang bergerak di bidang retail ATK atau alat kantor yang sudah berdiri sejak tahun 2017 dan dipimpin oleh Pak Sudrajat atau yang sering dipanggil Pak Su selaku owner. Pak Su sudah mempunyai 3 cabang dari hasil usahanya tersebut. Pada awalnya Pak Su ini mendirikan toko hanya satu, yaitu di Jalan Hayo 1 nomor 56, yang kebetulan di sana kami ada riset. Pada awalnya toko yang didirikan oleh Pak Su ini hanya memiliki 1 karyawan. Omset yang diraih oleh Pak Su yaitu kurang lebih 100 juta per bulan. Yang kedua, kemudian proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama yaitu proses pemilihan barang yang dilakukan oleh pelanggan. Pelanggan yang datang langsung disambut oleh kasir atau petugas dan dengan sapaan selamat datang. Kemudian pelanggan dipersilahkan untuk mengambil barang yang dicari. Kemudian yang kedua, proses pembayaran. Setelah pelanggan selesai memilih barang yang dicari, pelanggan langsung membawa barang tersebut ke meja kasir, lalu kasir memberitahu total harga barang yang harus dibayar oleh pelanggan. Dan setelah barang itu dibayar oleh pelanggan, petugas akan memberikan selembaran struk sebagai bukti pembelian, dan tak lupa juga petugas memberikan ucapan terima kasih karena telah berbelanja di toko. Dan setelah itu pelanggan diperbolehkan untuk membawa barang yang sudah dibeli. Yang ketiga, kemudian proses laporan kepada pemilik. Ketika toko buka, petugas kami akan login di komputer terlebih dahulu sebelum melayani pelanggan. Kemudian ketika petugas kami melayani pelanggan dan memasukkan transaksi pembayaran dari pelanggan ke komputer, komputer akan secara otomatis mencatat transaksi tersebut dan menyimpannya di dalam database sebagai laporan. Kemudian laporan itu dapat dilihat oleh pemilik secara online. Di sini terdapat activity diagram yang terdiri dari petugas, sistem, pelanggan, dan pemilik. Diawali oleh petugas, yaitu membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan aplikasi, kemudian petugas menginput username dan password petugas. Kemudian sistem menampilkan home jika password dan username-nya benar. Lalu pelanggan masuk ke toko dan petugas pun memberi sapaan dan senyuman. Kemudian pelanggan dipersilakan untuk memilih barang dan membawa barang ke kasir. Lalu kasir men-scan barang dan memberitahu total harga keseluruhan yang harus dibayar. Dan sistem menampilkan dan menyimpan data pembayaran dan barang dan langsung dilihat oleh pemilik karena sistem laporannya secara online. Lalu kemudian pelanggan bayar, petugas menerima pembayaran dan mencetak struk. Selagi mencetak struk, petugas menyiapkan kembalian. Setelah struk tercetak dan kembalian sudah siap, petugas memberi barang, struk, dan kembalian ke pelanggan. Pelanggan menerima struk dan kembalian dan barang. Kemudian petugas mengucapkan terima kasih dan pelanggan menerima barang, struk, dan kembalian dan selesai. Kemudian di sini ada dokumen masukan. Dokumen masukan yaitu suatu dokumen yang berisi data pada suatu sistem yang dihasilkan dari proses masukan data yang kemudian digunakan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan sesuai kebutuhan. Dokumen masukan yang digunakan adalah struk penjualan. Dan fungsi struk penjualannya ini sebagai bukti bahwa barang sudah dibayar. Dan bersumber dari
petugas untuk customer, dan medianya berbentuk kertas dan jumlah 1. Frekuensinya itu terjadi pada saat proses pembelian barang selesai. Bentuk dokumen yaitu A1. Kemudian ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah hasil akhir dari proses penjualan. Adapun bentuk dokumen keluarannya yaitu struk penjualan, berfungsi sebagai surat bukti penjualan yang akan dikirim ke pemilik, bersumber dari petugas kasir. Tujuannya untuk pemilik perusahaan. Medianya itu visual karena dapat langsung dilihat oleh pemilik secara online. Frekuensinya terjadi saat semua proses penjualan barang selesai. Bentuk dokumennya A2. Yang selanjutnya yaitu permasalahan pokok. Permasalahan pokok yang terjadi pada perusahaan yaitu 1. Sering terjadi kendala pada jaringan ketika penginputan transaksi. Yang kedua, printer menyala tetapi tidak dapat mencetak struk. Kemudian ada pemecahan masalahnya. Di sini kita dapat temukan pemecahan masalahnya yaitu 1. Cek konektivitas LAN, lalu ping ke gateway LAN. Jika tidak di-replay maka diperiksa koneksi perkabelan. Restart hub, cek dengan PC yang lain pada LAN, tetapi jika di-replay oleh gateway LAN, maka cek konektivitas LAN, lalu ping ke DNS, lalu cek dengan aplikasi bisnis. Jika tidak terkoneksi LAN setelah dihubungi ke DNS, maka restart perangkat. Yang kedua yaitu periksa lampu ready. Bila belum menyala, tekan tombol status. Atau bisa juga diperiksa pemasangan kabel di paralel komputer apakah sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya ada analisa kebutuhan software. Terdiri dari analisa kebutuhan fungsional. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi software, seperti pengolah kata, lembar tabel hitung, pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran seperti OpenOffice ORG yang digunakan sebagai pengolah data mentah terlebih dahulu. Kedua, pengembangan perangkat lunak atau software development tool, seperti kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan, digunakan untuk mengolah database system. Yang ketiga, sistem operasi atau operating system, merupakan program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan prosesor, dan lain-lain. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Yang keempat, bahasa pemrograman atau programming language merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer dan bisa dibaca oleh manusia. Di sini ada use case diagram terdiri dari customer melakukan transaksi dengan petugas login dan input data, pemilik login juga, dan melihat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Saputro dari kelas 11.4A.37 atau komputerisasi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan APSIA pada bab 3, tepatnya di 3.4.
3.4.1 ada IRD. Kami di sini membuat IRD dengan menggunakan kurang lebih 7 entity. Ada entity barang, transaksi, customer, petugas, sistem, laporan, dan pemilik. 4.4 di sini kami ada class diagram dan kami mempunyai 7 table untuk class diagram yang dimulai dari table transaksi yang mempunyai relasi erat dengan barang dan mempunyai relasi dengan pelanggan serta mempunyai relasi dengan petugas. Dan petugas mempunyai relasi dengan sistem dan sistem mempunyai hubungan erat atau relasi erat dengan laporan dan laporan mempunyai relasi dengan pemilik. 3.4.5 ada sequence diagram. 1. Login petugas. Sequence diagram untuk login petugas itu ada 3. 1 petugas, form login, dan menu utama, di mana jika petugas ingin login dan berhasil login, itu akan masuk ke menu utama. Jika ia gagal login, dia akan masuk ke form login. Ada transaksi, kemudian ketika petugas kami melayani pelanggan yang datang, petugas kami akan mengisi form transaksi pada komputer dan komputer akan secara otomatis akan memunculkan kalkulasi jumlah biaya pembayaran yang akan dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Setelah itu, sistem akan mencetak struk sebagai bukti pembayaran atau pembayaran lunas. Dan data tersebut akan masuk ke dalam database secara otomatis. Dan secara otomatis juga, sistem akan mengubah data yang di database menjadi sebuah laporan. 3. Login pemilik. Pada proses ini, pertama kali yang harus dilakukan oleh pemilik jika ingin melihat laporan adalah dengan melakukan login terlebih dahulu. Pemilik harus mengisi username dan password agar dapat masuk ke dalam sistem. Yang kemudian sistem akan mengecek dan akan menampilkan apakah user ID dan password benar. Jika ia mengisi benar, ia akan masuk ke dalam form laporan. Setelah pemilik berhasil login dan masuk ke menu utama, pemilik hanya tinggal mengklik laporan pada menu. Maka, seluruh data laporan akan muncul di laptop atau komputer pemilik. 3.4.6 ada user face, di mana pada program kami membuat 3 user interface. 1 ada barang, 2 ada transaksi, 3 ada laporan. 5.2 testing. Pada program kami mengetes dengan skenario pengujian masing-masing di form login petugas, form login pemilik, form transaksi, dan form laporan, di mana dari keempat pengujian ini kami dapat menyimpulkan bahwa semuanya valid. Untuk spesifikasi hardware-nya ada manufacturer LG, model Optiplex 3050, rating 5.1, Windows Experience Index, prosesor Intel R, Core TM i3-4160, CPU at 3.60 GHz, installed memory by RAM 4.00 GB, system type 64-bit operating system, pen and touch, no pen or touch input, it is available for this display. Untuk softwarenya sendiri kami memakai application product Ethos versi 2000, edition Enterprise, operating system Microsoft Windows Server 2003, OS version 5.2, OS build number 3790, dan server name MTH339P. Di sini saya ingin melanjutkan bab 4, kesimpulan dan saran. Berdasarkan makalah yang telah dibuat
mengenai sistem informasi penjualan alat tulis kantor pada tokoku. Dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat digunakan sebagai berikut. 1. Dengan adanya sistem informasi penjualan alat tulis kantor dalam tokoku, diharapkan mampu membantu proses operasional perusahaan berupa kegiatan transaksi penjualan dan penginputan laporan keuangan pada tokoku. Selain itu, dapat juga membantu dalam hal penyajian laporan secara tepat waktu dan bisa diakses kapan saja, terhindar dari keliruan. 2. Dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi, mampu memudahkan proses pengolahan data pada bagian logistik yang dimana dapat mengatur persediaan alat tulis kantor dan tidak lagi kehabisan stok alat tulis kantor untuk kedepannya. 3. Dengan adanya sistem informasi dapat membuat kenyamanan bagi konsumen dan kualitas layanan yang diterapkan pada tokoku akan lebih mudah menanggapi keluhan konsumen dalam memberikan informasi yang akurat mengenai produk dan memberikan keamanan pada konsumen. Nama saya Danria Sihombing. Saya akan melanjutkan bab 4, yaitu saran. Saran penulis yang diajukan demi pengembangan sistem penjualan alat tulis kantor pada tokoku di masa mendatang adalah sebagai berikut. 1. Diharapkan dari sistem informasi penjualan alat tulis kantor yang akan datang dapat menggunakan sistem yang berbasis web atau penjualan melalui internet agar memperluas cakupan pasar dengan melakukan transaksi secara online melalui internet sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik dan optimal. 2. Untuk keamanan laporan diharapkan pengembangan sistem untuk menambahkan backup dari sistem untuk menghindari terjadinya kerusakan atau kehilangan suatu data.